Halo sahabat bonsai, selamat pagi dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dalam channel Bonsai Elemen bersama saya Donawayan. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin melakukan atau memproses sebuah pohon yang saya buat mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ya, dengan menggunakan bahan 3S seperti yang kemarin saya jelaskan itu. Ya, pohonnya sangat kecil-kecil, sekarang sudah mengalami proses yang keempat. Pohon ini lumayan subur, berjenis Juniper sargenti atau Sargent Juniper ya. Jadi saat ini saya ingin melakukan shaping atau melakukan pruning dalam membuat awan-awan jenis sargenti. Kalau kemarin episode yang lalu saya menjelaskan bagaimana membuat awan-awan dengan Cemara sinensis atau Juniper sinensis dengan melakukan pengawatan, membuat awan-awan atau dimensi atau sap itu dengan pengawatan. Kalau jenis yang sargenti, karena daun sargenti itu lebih mikro, lebih kecil, jadi untuk melakukan wiring itu sudah tidak mungkin karena sangat kecil sekali, ruasnya itu sangat pendek, menempatkan kawat itu pun susah. Jadi hanya melakukan trimming atau pruning dalam membuat dimensinya lebih terbuka dan lebih dinamis. Oh ya, sahabat bonsai, saya sering mendapat komen dalam channel ini tentang bagaimana membuat tutorial pembuatan batu atau merakit batu atau segala halnya yang berhubungan dengan pembuatan batu, penjing-penjing saya atau bergaya Ishizuki saya. Kalau bisa saya sarankan kalian lebih bersabar. Saya pasti akan membuat tutorial itu, karena pada awal ini saya membuat konten ini sangat murni ingin mengedukasi khususnya daerah Bali tentang bagaimana merawat pohon cemara atau bonsai cemara atau jenis yang juniper. Karena dari dulu belum ada yang berhasil, baik dari tingkat kesulitannya ataupun iklim yang sangat berbeda. Di Bali memang sangat panas iklimnya. Jadi seolah-olah bonsai cemara atau juniper ini menjadi sebuah mitos bahwa pohon ini tidak akan bisa tumbuh di Bali. Saya sangat ingin memecahkan mitos itu dan kebetulan saya berhasil bahwa pohon ini kuat akan panas, mampu hidup dan subur di daerah panas. Jadi saya ingin membuat channel ini mengedukasi hal seperti itu. Awal-awalnya saya ingin mengedukasi kalian bagaimana cara merawat, mempruning, wiring, media tanam dan segala macamnya. Kalau untuk tutorial pembuatan batu itu sangat sederhana, itu kembali ke selera kalian. Baik dari penggunaan semen murni, batu rakitan ataupun batu asli, batu utuh. Pembuatan hal seperti itu tidak akan memakan waktu lama, akan tetapi merawat dan menjaga kesuburan pohon ini akan tetap stabil dan dalam jangka waktu yang lama. Itu merupakan hal yang lebih penting karena itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Kalau pembuatan batu itu 2-3 hari sudah selesai. Oke, jadi untuk kalian yang ingin melihat bagaimana saya membuat tutorial pembuatan batu itu, jadi bersabar. Oke sahabat, bersabar ya. Oke sahabat bonsai, jadi begini keadaannya. Bonsai ini saya buat kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan terakhir kali saya pruning kalau tidak salah mungkin setahun yang lalu ya. Jadi sudah ada banyak tarikan-tarikan baru yang panjang juga. Jadi ya sudah saatnya melakukan pruning dan juga membersihkan daripada jarum-jarum yang tumbuh ke bawah. Ya, kalian bisa mencubitnya seperti ini, tidak masalah, karena mereka kalau kita mencubitnya mereka akan terlepas di ruasnya, itu malah lebih bagus. Nah, jadi seperti itu. Jadi, tapi untuk tarikan-tarikan yang besar lebih baik kita melakukan proses pengguntingan pada ketiak ruas itu sendiri. Nah, jadi jangan memotong sargenti atau jenis cemara dengan cara seperti ini. Jarum itu tidak akan bisa tumbuh lagi. Tapi kalau kita memotong di ruas ketiaknya, ini semuanya akan menggantikan tarikan-tarikan baru. Akan tetap dilakukan teknik pruning seperti itu selama bertahun-tahun dan menghasilkan jarum yang lebih pendek lagi.
karena semua akan mecah menjadi sebuah pucuk-pucuk baru dan energi akan terbagi. Itu yang membuat daun atau jarum ini akan ruasnya lebih memendek dan memendek lagi, sehingga sangat padat ke depannya. Sambil juga memperbaiki wiringnya. Nah, karena pohonnya subur, cabang-cabang atau ranting-rantingnya mulai membesar. Pada umumnya semua jenis pohon akan seperti itu. Mereka akan melawan si kawat itu, karena mereka sudah membesar dan mencari sinar ke segala arah, kemanapun asal dari sinar itu. Maka shaping dari wire itu atau dari pengawatnya itu akan sedikit berubah. Di sini juga kita harus melakukan perbaikan sedikit. Kalaupun kawatnya sudah tidak mampu memperbaiki, kita harus mengganti kawat itu ke ukuran yang lebih besar. Oke sahabat, bisa dilihat bagaimana kalau pohon cemara ini ada yang jarumnya terteduh atau pucuknya yang terteduh. Bisa dilihat kalau kita arahkan seperti ini, maka yang ini akan terteduh, akan kurang bagus dalam pertumbuhan atau kesegaran warnanya. Jadi saya akan membuang yang di sini. Dia akan saya naikkan, kemudian akan menjadi stepan yang dari atas ini, karena sudah tidak bisa melanjutkan itu karena terlalu dalam dan teduh. Jadi bisa dilihat warnanya, ini agak kusam, yang ini hijaunya cerah. Jadi kalau warna yang hijau cerah akan biasanya mendapatkan fotosintesis yang secara sempurna, sambil juga membersihkan dari pecahan-pecahan seperti ini. Ini terlihat pecah. Jadi kalau jenis juniper selain cemara rigida atau cemara buaya, mereka akan jarum dan kelihatan lebih rapi. Kalau rigida memang jenis jarumnya itu berduri seperti sinensis yang pecah. Jadi kalian perlu mengenali jenis-jenisnya juga, ataupun cemara buaya. Tapi kalau cemara buaya yang sudah stabil dan matang, biasanya akan ujungnya menggumpal seperti jarum. Jadi seperti itu teman-teman. Saya akan melakukan pruning di ketiak-ketiaknya ini, di ruas-ruasnya ini. Akan mengembalikan shape atau pads-nya ini ke lebih datar, ataupun membuka ruang untuk pengganti-pengganti yang akan datang. Kalau di Jepang ini namanya shime. Tarikan ini shime, yang keluar dari pola namanya shime. Makanya ini harus dipruning dan dipotong untuk menghentikan pengurasan energi, karena kalau dibiarin mereka akan memanjang dan yang lain tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan tarikan-tarikan yang akan membuat satu pola ini ke depannya lebih rapat. Oke sahabat, ikuti terus bagaimana saya men-shape atau memola dengan cara pruning jenis cemara sargenti atau Sargent Juniper. Tetap di Bonsai Elemen. Oke sahabat bonsai, kembali lagi. Ya, jadi saya sudah menyelesaikan pruning dalam Ishizuki ini. Ini adalah salah satu Ishizuki kesukaan saya, favorit saya. Saya sangat terinspirasi dari sebuah Ishizuki dari master Jepang Masahiko Kimura. Awalnya saya mendalami Ishizuki ini. Beliau juga
mempunyai Ishizuki yang dengan konsep sebuah tebing yang vertikal. Cuma di sini ada yang menyatu, dan itu saya rasa menggunakan batu asli. Tetapi saya di sini menggunakan bahan semen murni tanpa ada batunya, yang saya buat sedemikian rupa agar menyerupai batu alam. Ya, jadi saya sudah melakukan pruning full kurang lebih selama 5 jaman. Saya selalu berhati-hati dan menikmati setiap proses dalam bonsai. Ya, tips dan triksnya untuk membuat sap atau tajuk-tajuk dalam sebuah konsep bonsai Ishizuki adalah kita usahakan membuat sebuah rangkaian sap yang lebih kecil, karena kita menggunakan pohon yang kecil juga. Jadi semakin kita membuat sap ini kecil, maka pohon akan terlihat lebih besar, dengan menunjukkan sebuah kematangan. Kalau kita membuat sebuah sap yang besar dan mengglobal, malah akan membuat si pohon kelihatan lebih kecil. Ya, jadi begitu. Kemudian mungkin saya melanjutkannya lagi besok dengan memperbaiki dari warna batunya, karena catnya sudah mulai agak luntur. Dan kemudian saya akan memasang lumut di daerah sini untuk menguatkan karakter pegunungan-pegunungan cemara yang subtropis atau yang kedingin, sejuk dan segala macamnya. Jadi lumut sangat penting di sana. Juga akan menambahkan sedikit lumut di atas juga. Ya, jadi saya sudah memotong banyak sekali, terutama dari atas yang untuk mahkota. Yang ini saya membuat sebuah Ishizuki dengan mahkota kembar. Ya, bagaikan dua gunung kembar ya, ini dan ini ya, seperti ayah dan ibu. Itulah konsep dalam Ishizuki ini. Ya, saya akan melanjutkan dengan pemasangan lumut dan memperbaiki cat dari batunya itu. Oke, lanjut ya. Oke sahabat bonsai, kembali lagi. Ya, jadi sekarang adalah hari kedua ya. Kemarin saya sudah melakukan refining atau membuat awan-awan pohon jenis cemara sargenti yang saya konsep dalam sebuah Ishizuki bergaya bridge style ya, atau sebuah jembatan. Ya, dalam konsep ini saya membuat sebuah tebing yang vertikal. Jadi sebuah dinding tebing dengan pohon-pohon yang terkomposisi menyerupai sebuah panorama. Dan saya membuat hollow di sini bagaikan sebuah jembatan. Ya, jadi saya terinspirasi dalam membuat Ishizuki ini. Ini adalah salah satu Ishizuki favorit saya, karena awalnya saya belajar juniper atau jenis bonsai cemara terinspirasi dari seorang master bonsai dunia dari Jepang, Masahiko Kimura. Beliau juga mempunyai Ishizuki yang saya pergunakan dalam konsep seperti ini. Jadi tebingnya itu vertikal, menyerupai sebuah dinding. Di sini saya menggunakan hanya semen murni tanpa ada batu alam atau batu rakitan. Jadi murni semen dengan tentu saja dengan sebuah atau frame dari besi ya, dari besi batangan ulir kurang lebih seperti ini agar kuat, mungkin sampai 50 tahun. Jadi dalam konsep ini adalah konsep Ishizuki. Pada umumnya Ishizuki itu menjadi sebuah gaya bonsai grouping.
Jadi yang dinilai adalah sebuah komposisi. Tentu saja komposisi ini pada saat ini belum matang, mungkin hanya 50%. Jadi kedepannya setiap tahunnya saya melakukan refine, baik pruning, bahkan memperpanjang tajuk-tajuk tertentu jika kurang panjang, dan juga memotong bagian yang terlalu padat. Jadi untuk kebalansan dari komposisi itu sendiri. Ya, itu tadi penjelasan tentang konsep Ishizuki ini, dari mana saya terinspirasi. Jadi saya juga ingin menginspirasi kalian jika kalian ingin berbonsai seperti ini, baik pemula seperti saya atau yang mungkin yang sudah berpengalaman dalam dunia bonsai. Jadi itulah sebuah pola pikir saya tentang sebuah bonsai, di mana bahan bonsai tidak selalu harus bagus, tidak harus selalu mahal. Bisa kita memulai sesuatu dari hal yang paling sederhana, bahkan dianggap sampah, karena ini semua hanya berasal dari sebuah cangkokan. Nanti saya akan tunjukkan mungkin pada episode mendatang bagaimana saya membuat sebuah bonsai dari bekas pruningan yang saya setek, kemudian berkembang dan saya mengkonsep sebuah Ishizuki. Jadi ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya, Dono Wayan.